Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Hai pemirsa, balik lagi di podcast TVRI Sumatera Utara. Ini podcast TVRI Sumatera Utara ini ya, kita udah ngundang tamu-tamu dan narasumber yang luar biasa loh. Wow, banyak Nabila. Banyak banget, salah satunya kamu. Wah. Kamu spesial perform ya. Kayak bisa nyanyi nggak? Oh my god, little. Little. Biasa suka lagu apa? Lagu mahal ini, Mahal ini, mati-mati. mati-mati sama sial. Sial. Hidup kamu sial terus. Enggak ya kak? Oh enggak. Mau nyanyi nggak satu bait? Gimana ya? Satu bait. Rapnya aja rap. Boleh. Untuk pembuka. Mati-mati atau sial? Sial gitu ya. Iya, silakan Nabila. 1, 2, 3. 3. Sialnya ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Puas kau curangi aku. Yeay. Aduh. Pernah ikut ajang-ajang pencarian bakat nggak? Pernah, tapi pastinya bukan nyanyi. Jadi apa? Kalau di kita tuh ada musabaqah tilawatil Quran, itu kan bakat juga itu sih Kak. Oke, jadi bukan nyanyi ya. Bukan. Tapi suaranya bagus. Kakak juga. Pengen jadi penyanyi kafe. Kamu mau denger aku nyanyi loh. Oh, iya ya. Ini kabur semuanya nanti semuanya. Tapi kalau feeling cewek tuh ngatain nih ya, bisa sih. Bisa Tapi- tutup kuping. Please welcome ada narasumber kita Nabila Fahruani Pane. Bener ya? bener banget. Nabila namanya? Fahriani. Oh Fahriani. Bener. Salah nih. Aku kan iya. bacanya dari produsernya. Oh, Fahriani. Iya, Fahriani, benar. Dipanggilnya Nabila. akhirnya Ani. Bukan. Itu Bila. jokes SD banget, Kak. Oh iya. Dulu tuh gitu. Kenapa dulu? Fahri atau enggak Ani deh. Gitu. Kalau sekarang Ani konteksnya agak Iya. ya lumayan ya Wak ya. Bukan kita ya, Wak. Oke iya. Berarti dipanggilnya Bila. Bila aja. Bila kapan? Bila waktu. Ada Nabila. Yes. Nabila kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat banget. Baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Hari ini pertemuan pertama kita. Oh, ya? Semoga ada pertemuan kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya ya. Amin, pastinya. Baru pertama kali datang ke TVRI? Alhamdulillah ini kali kedua. Oh, kali kedua. Kali pertama? Kali pertama kemarin tuh di ekonomi kreatif. Oh, udah pernah juga. Ya, Berarti punya alhamdulillah. usaha dong. Wah, alhamdulillah punya. Udah besar usahanya. Bisa kita bilang sedang lah, lagi proses. Sedang lah ya. Mm-mm. Dari tahun berapa udah usaha? Usahanya dari 2021. 2021. Baiklah pemirsa, ya kita mau ngobrol-ngobrol tentang lebih ke kehidupan sehari kamu sih. Boleh banget. Kita sih, mau Kak. ngepoin sebenarnya. Aduh, jangan kepo-kepo kali ya, Kak. Harus ini. Kita mau mendetail nih, siapa orang tua kamu anak siapa calon kamu, udah ada. Wow, udah ada. Udah ada. Udah ada. Udah ada. Amin. Alhamdulillah diakuin. Tepuk tangan dong. karena biasanya takutnya nggak diakuin. Iya kan, ini diam-diam aja ya. Ya diem-diem aja, Iya. diem-diem langsung jadi gitu ya. Amin. Benar harus. Jadi Tunggu ya, Kak. Nabila ini selain pengusaha muda, UMKM ya berarti ya? Iya, UMKM juga dailynya sebagai seorang MC. Alhamdulillah MC juga. Banyak ini saingan saya ternyata ya. Banyak kali MC Kota Medan kita kan. Kayak mana ya kita? Banyak, tapi memang tetap beda pasarannya mungkin. Bener. Beda ruang lingkupnya. Bener Ya. juga. Kan rezeki siapa yang tahu? Iya, nggak Bener bisa ya. kan, Kak. Rezeki kita pasti beda-beda. Benar. Kamu kegiatan sehari-hari sebagai apa nih? Selain sebagai mahasiswa, sebagai anak perempuan pastinya. Iya. Iya. Anak perempuan dari berapa bersaudara? Dari 2 bersaudara kami, Kak. 2 aja. Yes, 2 aja. Kamu yang pertama. Saya yang pertama, terus adiknya cewek juga. Cewek juga. Aduh. Jadi kami dua-dua cewek ya, bener-bener anak pertama cewek itu bener-bener harus bisa jadi abang, bisa jadi kakak, bisa jadi tulang punggung kita bilang. Tulang. Berarti tulang kamu keras dong di belakangnya. Denger kan, Kak? Iya. Harus kuat. ASMR ya. Karena aku juga anak pertama. Oh enggak. Adik aku 3 loh. Wow. Kamu 1 kan? Iya. Jadi ini udah kayak besi Yuk. punggung aku. ASMR dulu, Kak. Oke, berarti kamu mahasiswa. Iya, semester mahasiswa juga. Sekarang semester 7. semester 7, jurusan apa? Administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Bangga banget sih. Ngeri nih ngolahnya nih. Ngolah, iya, sini diolah. Ada duit 100. Balikin ya. Iya, 150. Ada bunganya ya. Olah. Memang kalau Ada. bisnis gitu ya?
nggak semua, Harus Kak. ada keuntungan. Harus ada keuntungan. Tapi keuntungannya kan nggak boleh untung-untung banget ya. Benar, gak boleh 50-50. Ya, jadinya harus berapa, Bil? Ya, setidaknya kita itu ngambil 30. Akhirnya 70-nya. 70, oh iya ya. 30-nya ya. Iya, 30. Pokoknya harus imbang sama harga jual kita, sama keuntungannya. Oke. Seimbangnya dikit-dikit gitu lah. Kamu sehari-harinya ngapain? Masih juga nyapu rumah gitu? Masih sebagai anak perempuan, pasti kita bangun terus bantuin ibu, tapi jujur Li nih ya Kak. Kenapa? Ya, jujur Li. Yang lebih banyak ngebantu tuh adik sebenarnya. Kamu males ya? Ih, enggak. Enggak ya, karena Nabila kan kuliah, magang juga. Jadi pergi pagi, pulang sore. Jadi kebanyakan yang handle rumah tuh sebenarnya adik. Pergi gelap, pulang gelap. Iya, Udah kalah ya ini Apa, Kak? bapak rumah tangga ya. Iya ya, bapak rumah tangga kayak gitu. Hmm. Soalnya ada yang bilang kalau Kenapa? pulang cepet-cepet nanti matahari ngetawain kita. Oh, jadi harus pulangnya lama? Iya, harus Kan pulang namanya lama. nongkrong ya. Bisa jadi tuh. Oke, jadi kegiatannya ya kayak biasa lah ya. Iya, masih kayak biasa. Bantu-bantu orang tua. Bener. Kalau boleh tahu orang tua kerjanya apa? Alhamdulillah kalau sekarang ayah qadarullah belum bekerja lagi karena 5 tahun yang lalu ayah tuh drop perusahaannya tuh gulung tikar karena COVID. Oke. Itu surat kabar, terus sekarang nggak kerja. Dan Umi itu alhamdulillah banget sebagai ibu rumah tangga pasti bisa ngelola ya Kak. Jadi dari hasil ayah itu Umi bisa kelola sampai sekarang kami bisa bertahan. Oke, Itu dari usaha bisnis gitu. fashion juga. Oh, bisnis juga berarti. Yes, nurun banget ke anaknya, Oke. alhamdulillah. Jadi kita cerita sedihnya dulu ya. boleh. Karena kan kehidupan sedih dulu ya, baru seneng ya. Benar. Ya, jadi waktu itu ketika ayah diumumkan lah untuk gulung tikar, kita katakan waktu COVID, gimana perekonomian keluarga dan mungkin perasaan kamu sebagai anak pertama, Bil? Wah, kemarin tuh sebenarnya nano banget. Kayak kan ada yang bilang ya quarter life crisis. Benar. Itu biasanya di umur 20 tahun. Dan kamu ngerasain? Dan Bila rasain itu di sebelum 20 tahun. Itu Bila masih SMA banget, Kak. Kayak yang lainnya tuh pada happy-happy gitu kan. Tapi alhamdulillahnya di situ Bila di kelas 3. Jadi udah dewasa dikit. Dikit ya? Dia tetap nangis, tetap sedih, tapi tetap ada kayak nggak boleh berlarut, masih punya adik. Oke. Nah di situ lebih mikirin gimana nanti adik ke depannya ya gitu. Kan udah habis ya semuanya. Memang uang tunjangan ada, tapi kan nggak selamanya kan Kak di handle. Bener, di sampai backup sama kapan itu. sih gitu ya? Bener, paling cuma berapa tahun doang gitu. Jadi kemarin tuh sempat sedih banget dan karena ayah gulung tikar itu langsung drop sakit, stroke. Waktu itu ayah? Sampai Stroke. sekarang. Sampai sekarang masih Iya, stroke? sampai sekarang masih stroke. Jadi itu juga jadi pikiran banget sih, gimana ya caranya biar aku tuh bisa handle keluarga, ayahnya bisa sembuh, semuanya fine-fine aja. Apalagi adik, pasti dia punya cita-cita. Jadi sampai sekarang itu masih kepikiran, gimana caranya. Oke, jadi kamu memang benar-benar gimana berpikir ya caranya untuk ya kita tetap bisa stabil gitu, kehidupan Benar. seperti biasa. Bil, mungkin Oke, gimana Kak? kasih background sedih nanti mungkin ya. Enggak ya. Tapi memang setiap kehidupan kan ada fasenya, Bil. Benar. Roda putar ya. Yes, Mungkin benar. waktu itu kamu lagi di bawah ke atas, bawah atas gitu. Kalau ayah lagi ngelihat sama Umi lagi ngelihat mau ngomongin apa? Oh my God. Bila pastinya mau bilang, ayah, Umi, thank you banget udah jadiin Bila anak yang seperti sekarang. Karena kalau ayah sama Umi tuh tipe yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, Bila nggak bakalan bisa kayak gini. Dan ayah di sana sehat-sehat. Insya Allah Bila kuat. Dan insya Allah Umi bakalan sehat juga, semuanya bakalan Amin. sehat. Amin. Dan yang penting ayah semangat aja. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali kamu. thank you. Tapi memang pasti ada fase gimana kamu tuh, aku bisa nggak ya ngejalaninnya gitu ya? Wah, iya itu sering banget sih Kak muncul. Apalagi sekarang kan kuliah ya. Kemarin itu waktu di awal-awal kuliah kan masih lumayan no lab. Nah Oke. itu oke, masih nggak terlalu kepikiran. Nah sekarang itu di mahasiswa semester 3 sampai semester 7 ini Bila lumayan sering ninggalin rumah gitu. Jadi sering kepikiran gitu, ini ninggalin rumah gimana ya, ayah bisa ditinggal nggak ya gitu. Atau kalau misalnya ninggalin rumah tiba-tiba butuh dana, ada nggak ya dana darurat keluarga gitu. Jadi sering, sampai sekarang masih kepikir gitu. The real independent woman sekali kamu ya. Wah, Belum berkeluarga tapi sudah memikirkan ke fase yang seperti itu mungkin ya, karena mungkin kondisi juga gitu. Bener banget, Kak. Yang pada akhirnya ngebuat kamu tuh harus kuat Iya. gitu. Sampai sekarang masih kuat ya? Masih kuat alhamdulillah. Harus Kalau ya. nggak, iya. Tapi kalau boleh tahu nih, karena sudah kolaps ya perusahaan ayah, mungkin untuk uang dan lain-lain itu kehidupan dari mana? Bila percaya banget Allah itu udah siapin segala rezeki kita Kak. Jadi memang beneran kami tuh nggak punya sumber penghasilan yang pasti. Oh iya. Kayak oke, bisnis fashion kan nggak semuanya setiap hari beli baju. Ya paling kan kayak ada Bener. event-event tertentu ya, kayak lebaran. Bener banget Kak. Itu. Nah
di satu sisi juga Bila alhamdulillah kuliahnya disponsori beasiswa. Alhamdulillah Bila beasiswa. Alhamdulillah. Dari salah satu lembaga zakat gitu kan. Oke, jadi Bila dapat UKT full sampai 8 semester, dapat uang saku juga. Jadi uang saku itu udah dikelola kembali. Kayak gimana caranya uang segini tuh bisa untuk keluarga, untuk rumah, token, apapun segalanya gitu kan. Itu gimana caranya. Terus alhamdulillah juga punya ibu yang strong woman banget, kayak independent woman-nya tuh nurun dari ibu. Jadi ibu kita tuh punya segala cara, gimana cara pertahanan di rumah tangganya, Kak. Jadi kalau misalnya ibu kita nggak punya ilmu ngelola atau manajemen uang, kayaknya tuh bakalan nggak bisa sih. Benar-benar bakalan kolaps lah ya. Benar bakalan kolaps. Ya alhamdulillah seneng banget sih, Allah tuh ya maha baik aja, selalu ada. Pasti selalu ada ketika niat baik yang mau kita jalankan gitu ya. Bener Kalau adik banget. sendiri gimana, Bil? Sekarang udah tamat SMA, Kak. Udah taman SMA, Iya. kegiatannya? Qadarullah belum lulus kuliah, belum berkesempatan tahun ini, jadi dia udah kerja di salah satu toko kue terkenal kita lah ya di Medan. Tapi ini bentar lagi kayaknya udah mau cari yang lain juga. Udah mau Jadi, cari pengalaman bener. baru lah ya, Pengalaman experience baru lah ya, Bener. suasana baru juga. Benar, Oke. karena kan adik tuh di bawah Bila 2 tahun. Itu generasi kita sama generasi adik itu beda banget, Kak, asli. Kenapa? Kayak oke, kita bilang kita kuat, tapi di bawah kita belum tentu dia sekuat itu. Jadi kayak tamat SMA, dia pasti langsung overthinking. Dan itu biasanya tuh kayak gampang, aduh sandwich kita biasa bilang. Iya, benar. Iya, jadi gampang ini benar-benar harus di push. Oke, perempuan adiknya? Perempuan. Aduh, dua-dua ya. Dua-dua perempuan. Tapi aku yakin dan percaya sih kamu bisa ngelewatinnya. Amin. Sekarang aja udah punya usaha. Iya, amin. Jadi amin. usaha fashion itu Umi ya pertama kali ya? Iya, dari Umi dulu. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang. Itu yang ngejalanin sekarang kamu? Iya, sekarang Bila. Itu fashion apa aja? Baju kah? Hijab kah? Atau gimana? Dari atas sampai bawah atau? Nah, kalau Umi dulu iya dari atas sampai bawah. Tapi itu belum jadi kayak belum pembuat lah, masih bisa kita bilang distributor. Oke. Ambil dari pusat terus dikelola Umi, itu semua bisa dijual. Nah, dari 2021 Bila kelola kembali tuh, Bila inovasiin. Mi kayaknya kita bisa deh bikin sendiri, bisa bikin salah satu fokus di satu busana aja, misalnya hijab gitu ya. Terus kita modelin sendiri, kita cutting sendiri. Dah di situ tuh Bila yang ngelola, Bila keluarin produk baru, luncurin brand dan ya sebagainya. Oke, nama brandnya apa Bil kalau boleh tahu? Syafana. Syafana. Jadi untuk desain hijab sendiri itu kamu. Iya, dari Bila. Untuk yang ngejahit emang ada orang. Ada Umi bisa jahit. Oh, Umi bisa jahit. Alhamdulillah Umi bisa jahit. Terus ada orang juga satu. Ada orang. Karena biasanya kan kalau misalnya bisnis kita nggak bisa pantau gitu ya, Kak, seberapa Bener. banyak permintaan gitu ya. Jadi bener-bener butuh banget SDM kemarin, rekrut lah salah satu SDM tukang jahit lagi gitu. Untuk lokasinya apakah offline, online atau seperti apa? Offline dan online. Oh, kalau offline-nya di mana? Kalau offline tuh depan rumah kami bikin space untuk jualan. Terus pernah juga bikin buka toko, tapi tokonya udah tutup. Sekarang fokus di rumah aja, di space yang kami sediain untuk jilbab. Oke, Gitu. rumahnya di daerah mana? Di kilometer 12 di Ski kalau tahu. Diski. Iya, atau lebih familiar deket Binjai lah. Lumayan ya. Lumayan dari sini ya, Wak ya. Lumayan ya. Oke, berarti kamu nih yang fokus ngejalanin usaha Umi. Benar. Gitu. Sekarang fokusnya Bila. Udah fokus. Jadi 2 fokus dong, Wah, kuliah. Gimana ngebagi waktunya? Wow, pasti awalnya tuh kesusahan kali sebenarnya, Pasti. Kak. Kayak, aduh, ini ada bazar. Aduh, tapi ini kuliahnya tuh susah ditinggalin gitu kan. Jadi itu mulai cari-cari solusi dan ternyata bisa. Jadi Nabila tuh sering banget kayak ngatur, lihat dulu nih, lihat kondisi gitu ya. Ini bazarnya segede apa, keuntungannya kira-kira sebesar apa, dan di saat itu tuh dosennya tuh se-support apa. Gitu ya. Jadi biar lihat dulu kondisinya. Kalau misalnya dosennya support, terus mata kuliahnya juga yang alhamdulillah aman-aman aja gitu. Oke, kita pilih yang lebih prioritas atau yang lebih membutuhkan kita. Jadi sekarang udah bisa milih yang mana sih yang lebih prioritas, yang mana sih yang lebih membutuhkan kita, dan yang mana sih yang bisa kita opsional atau kita tuh bisa di backstage aja gitu. Oke. Jadi udah bisa alhamdulillah. Jadi udah bisa lah memilih dan memilah ya mana yang terbaik ya untuk dijalankan. Benar, karena perempuan harus kayak gitu, Kak. The real independent woman sekali kamu. Kakak juga. Tapi kalau ngomongin tentang bisnis ya Bil, sekarang banyak loh anak-anak mahasiswa tuh yang buka usaha tuh hijab. Wah, benar. Gimana? Merasa tersaingi nggak kira-kira? Oke, pertamanya jujur Li ngerasa tersaingin, Kak. Tapi Bila tuh benar-benar riset pasar. Seperti apa usahanya?
Oke. Ini ada inovasinya nggak? Maksudnya dia beneran buat sendiri kah? Atau distributor kah? Reseller kah? Nah kebanyakan itu reseller. Reseller. Ya, reseller. Dan kita tahu juga, oke, kompetitor kita nih punya kekuatan ini, punya strong weakness seperti itu. Nah, kita jangan, bisa kita bilang di bisnis itu benar-benar bersaing. Kita harus ciptain hal yang beda dari kompetitor kita. Jadi, awalnya merasa tersaingin, tapi ketika kita udah tahu nih, Kak, oh, berarti modelnya seperti itu. Kita berarti harus bikin yang lebih beda, gitu. Jadi, benar-benar harus bisa survive sih, karena kita nggak bisa ngelarang kan, Kak? Iya, benar. Kok jangan buka jilbab lah, aku udah buka loh gitu. Kita juga nggak bisa ngontrol ya keinginan orang lain ya. Bener banget Kak. Jadi sebenarnya buat sesuatu hal yang baru gitu ya. Iya. Dan kamu berani untuk Alhamdulillah. keluar dari zona itu. Wah, bener. Di gempuran orang-orang sekarang yang jadi reseller. Alhamdulillah. Tapi untuk ya kita ngomongin keuntungan ya, Oke. Bil ya. Pasti kan kalau usaha ada untungnya. Pasti. Anak bisnis dong. Iya. Lebih tahu bunga nih, lebih tahu bunga dan segalanya. Oke. Kalau untuk keuntungan sendiri, menurut kamu lebih untung kamu punya produk sendiri, ngolah sendiri, atau yang kita jadi reseller? Punya produk sendiri, ngolah sendiri. Kenapa? Untungnya berapa? Mungkin tingkatannya berapa jauh sih dari kita reseller dengan kita punya sendiri? Kita rate aja lah ya Kak, Iya. 1 sampai 10. Misalnya nih, kita kasih dulu mungkin kita bisa spill kalau misalnya kita bikin sendiri, produksi sendiri. Kita tuh bisa milih bahan dengan harga yang sesuai sama kita. Oke. Oke, jadi benar-benar kita bisa search sendiri, riset sendiri, kayak oke, kita misalnya ambil bahan ini, harga modalnya segini, kita jual segini, dapat keuntungan yang lebih, Ya. lebih jauh besar. Sedangkan kalau misalnya kita reseller tuh ya, reseller kan itu beneran dapat harga modal yang udah harga produksinya mereka. Misalnya 18.000, paling kita cuma ambil untung 5.000, 7.000. Oke, iya. Oke, belum lagi pengirimannya dari si distributor ke reseller. Itu ada biaya operasionalnya lagi. Jadi bener-bener ngemotong segala kos-kos yang kayak gitu sih Kak, kalau kita bisa produksi sendiri. Dan ya itu real banget. Jadi memang ya kalau sebenarnya keberanian nggak sih untuk kita ngebuka usaha sendiri tapi dengan bukan jadi reseller gitu? Iya benar, karena kalau misalnya bisnis itu emang harus berani. Terus emang harus pure kita sukain dan kita mampu gitu. Kita mampu. Iya. Bil, kamu kan ya sejauh ini kita berbincang-bincang hebat sekali perjalanan hidup kamu tuh. Belum. Pernah Oke, Kak. nangis? Pernah. Nangis yang ngerasa capek, Iya, ngerasa capek. ngerasa sering. Lumayan sering. Kenapa biasanya? Biasanya tuh karena kita tuh capek pulang gitu kan. Terus tiba-tiba ada hal-hal yang ngedistract kita, kayak ada pokoknya nggak terduga. Terus tiba-tiba kita kayak kadang nyalahin waktu aja. Capek sebenarnya, kenapa dia harus datang gitu, masalah itu harus datang gitu. Jadi banyak hal-hal gak terduga itu menurut Bila mungkin karena dari bilangnya capek aja ya, capek terus nyalahin waktu, nyalahin keadaan gitu ya, nangis gitu. Terus karena ayah sampai sekarang juga masih belum sembuh, kadang kalau misalnya lihat kesakitan tuh aduh gitu. Udah berapa tahun, Bil? 5 tahun terhitung. Udah 5 tahun. Iya. Ayah nggak bisa gerak atau memang benar-benar di tempat tidur aja? Oke, sekarang tuh masih sebelah kanan aja, stroke kanan. Stroke kanan. Iya, Jadi benar. masih ditemenin sama Umi ya? Masih ditemenin, jalan bisa, tapi sedikit-sedikit gitu. Pakai Oke. tongkat, dibantu tongkat. Oke, kan dengan cerita kamu nih otomatis penghasilan kalian hanya dari satu pintu ya? Bener. Yang seharusnya bisa 2 atau 3 pintu karena mungkin kondisi ayah, Umi Iya, juga harus jaga ayah gitu. Ayah kan nggak bisa ditinggal sendiri ya? Iya, nggak Jadi bisa. harus dijaga. Pernah nggak satu kisah atau satu hari yang benar-benar penghasilan kalian tuh benar-benar terkikis gitu dan mikiri besok mau makan apa ya, besok sekolah adik gimana ya, sekolah kamu gimana ya gitu, ada nggak? Alhamdulillah banget sejauh ini belum Kak, belum nyentuh ke situ. Karena Be juga nggak tahu kenapa, bukan nggak tahu ya, lagi-lagi bersyukur banget gitu. Waktu itu beneran kayak di posisi Bila wifi kita gitu, tiap tanggal 20 tuh, tiap tanggal 20 wifi, BPJS dan lain-lain. Itu kan butuh iuran rumah tangganya kita gitu. Nah jadi itu pernah di satu sisi semuanya tuh belum dibayar dan kita nggak punya uang sebanyak itu untuk bayar itu. Oke. Gitu, tapi alhamdulillah untuk makan itu kebantu, masih bisa makan, dan dia juga kuliah masih jalan, beasiswa, dan adik Bila kemarin itu juga ada satu keluarga yang support banget, jadi ngebantu juga untuk uang sekolah. Oke. Gitu, jadi paling setiap bulan sih Kak, itu masih di setiap bulan, selalu Masih. kepikiran itu.
Kayaknya kalau udah tanggal-tanggal pertengahan udah mikir ya. Udah mikir. Ini berapa gitu. Benar. Dan itu memang dibayar dari usaha fashion itu. No, bila karena MC juga, jadi MC kan kita punya, alhamdulillah punya bayaran. Yes. Nah itu kadang bila olah lagi. Oke. Iya. Jadi memang perjalanan hidup kamu ini ya sakit dulu, tapi sekarang udah hebat. Alhamdulillah. Udah bisa punya usaha sendiri, freelance MC juga. MC. Ya, itu kalau MC dari tahun berapa, Bil? Dari 2019 bila MC. Oh, sama dong kita 2019 memulai karirnya di dunia MC. Benar banget Kak. Itu nge-MC dulu atau udah punya usaha dulu? Waktu itu udah punya usaha, tapi belum bila tuh yang handle masih Umi kan, 2019, bahkan 2021-nya. Gitu. Oke, jadi kalau dari versi bila tuh MC dulu berarti. MC dulu. Yes, MC. Yang pertama kali nge-MC masih inget nggak event apa? Ingat, itu pensi SMA di Sunggal, pensi sekalian perpisahan. Oke, kamu nge-MC. Iya, bila MC di situ. Kok bisa kamu yang terpilih? Nah, kemarin tuh kebetulan OSIS. OSIS. Ya kan, Kak? Tapi itu kan aturan bukan punya OSIS kan ya acara. Iya. Nah, itu ada tawaran kayak, Bila kamu bisa nggak jadi MC? Belum pernah Kak, di situ Bila belum pernah jadi MC. Tapi oh ya udah Bu, boleh coba aja gitu kan. Ternyata cocok. Disitulah nge-MC. Oke, berarti MC-nya itu dari pensi sekolah. Iya, pensi sekolah. Selanjutnya dapat job-job tuh dari mana? Calling-callingan dari mana biasanya? Calling-callingan. Itu kan Bila lanjut pas di kuliah ya, di semester 1. Tuh mereka ngelihat postingan Instagram. Itu kan Bila udah ngepost waktu SMA. Iya. Lihat postingan Instagram, kamu MC ya Bila gitu. Kita ada event nih di jurusan kita, ada business work share gitu kan. Terus ya udah butuh MC dan direkrut. Waktu itu Bener. sama kampus. Sama kampus. Oke. Terus lagi dari Instagram. Jadi beneran menurut Bila peluang karir terbesar kita dan orang lihat kita gimana tuh dari sosial media. Yes, benar. Jadi mungkin jangan ada yang bilang ini anak posting mulu, ini anak posting mulu gitu ya. Karena kita nge-branding diri itu dari sosial media. Bener ya, banget, dari Kak. media sosial mungkin Instagram, TikTok dan lain-lain. Kamu aktif konten? Konten belum aktif. Jadi kalau misalnya kita katakanlah untuk mempromosikan hijab kamu gunain influencer lain kah? Diri sendiri sih masih. Tapi dia yang bukan keseringan konten gitu Kak. Story, by story aja. Story kegiatan terus tag @Syafana Hijab gitu. Oke. OTD-nya dari mana? Syafana Hijab gitu. Oke, jadi masih doing by self ya. Bener, Ngerjainnya masih gitu. sendiri gitu. Karena menurut aku kamu tuh mampu gitu untuk jadi content creator, apalagi punya usaha. Biasanya kalau usaha-usaha gitu, biasanya si pengusahanya ini yang nge-branding atau ngepromosiin barangnya gitu. Bener banget. Karena kan kalau kita bayar orang lain lah ya, kita katakan agak mahal ya, Say. Bener, 8 juta, 10 juta. Mending untuk diputar gitu ya, modalnya diputar lagi. Bener, Gitu. Selagi masih Bisa gitu kita ya. iya, Kita kamu handle. masih bisa, ya kenapa enggak gitu ya. Iya bener, why not gitu. Mana tahu bisa kayak yang di TikTok gitu loh Kak. Apa? Hello Keteki. itu sih tapi kalau aku ngelihat ya kan banyak yang ngeparodiin ya gitu ya. Bahkan ada yang dia naik angkot itu. Sebenarnya itu momen dimana apalagi kamu kan jualan nih gitu, bisa manfaatin momen-momen dari konten-konten yang viral Benar. gitu. Sebenarnya gitu ya Kak. Kita coba lah nanti ya. Kita setelah podcast ini kali ya. Nah, makasih ya Kak udah motivasiin. Soalnya butuh motivasi memang anak yang satu ini. Oh iya, sebenarnya aku bisa motivasiin orang, Oke, tapi aku gimana? juga kurang motivasi. Oh lah, kayak mana? Karena biasanya kalau siaran tuh ya selalu nyemangatin orang. Selamat pagi, apa kabar? Jangan lupa semangat. Kalau aku juga butuh semangat. Gimana tuh? Kita cari penyemangatnya. Belum ada Kak. Pertanyaannya. Oh iya. Oke. Mana tahu nanti ada pembelinya ya kan. Oh iya benar. Amin. Mau beli fashion untuk orang tuanya ya kan. Iya. Bisa ditanya nanti ya. Kita usahakan lah ya Kak. Kita usahakan rumah itu ya. Asik. Tapi memang menginspirasi ya Bil. Oke, Perjalanan kamu sampai sekarang. Jadi sudah punya bukan niatan sih, maksudnya sudah ada target nggak untuk tamat kuliah? Tahun berapa kira-kira? Kalau normalnya tuh kami di 2025 di bulan 6. 2025. Oke. Tapi apakah kamu ingin mengejar lebih cepat? Sepertinya tidak mungkin. Kenapa? Karena sekarang dia lagi magang. Jadi ada beberapa administrasi tuh yang nggak ngedukung kita tamat di 3,5 tahun. Oh iya, Iya. sayang banget. Sayang banget. Padahal kamu berpotensi sekali. Tapi kan Kak, Ada lagi tapinya. ada tapinya. Apa tuh? Bila tuh sengaja memang nggak mau tamat cepat. Karena sekarang ini Bila magangnya tuh di paid, dibayar, digaji. Pilih?
keliling. Kamu Digaji, tapi gajinya ya memang gak setara karyawan, setara anak magang pada umumnya. Jadi ya udah untung kan. Oke, kita nabung aja untuk masa depan, untuk after kampus gitu ya. Jangan tamat 3,5 tahun tapi nggak tahu arah hidupnya mau kemana gitu. Jadi oke, kita prepare siap-siap untuk after kampus. Salah satunya tuh ikut magang, nabung. Oke, luar biasa kamu ya. Ternyata magang itu bukan karena mau cari nilai ya, cari uang juga. Tapi kalau bisa 2 kenapa harus 1? Bener Kak. Ya kan? Iya. Langsung dapat dia 2-2, kamu bisa nabung. Rencana nih. Nah, Setelah kan kamu magang, yes, digaji. bener. Nabung ya. Oke. Mau buat apa uangnya? Buat after kampus ya kan Kak. Misalnya kita nih mau ngelamar kerja kan butuh operasional ya. Misalnya bila mau ke Jakarta deh gitu ya kan, nyoba-nyoba anak Jakarta gitu. Ada niatan Ada niatan untuk ke ibu kota? pengen ke ibu kota. Pengen ngapain? Bilang pengen jadi anak korporat sih. Oh, kamu pengen anak jadi anak corporate. Fun fact, kayak bingung kan Kak, sebenarnya Bila rada-rada oke, sekarang ngebisnis, tapi kenapa ya after kampusnya pengen ngerasain perusahaan gitu ya, pengen ngerasain gimana punya atasan gitu. Nah, tapi di sana juga kan ada keluarga, dan di sana emang banyak kan Kak loker startup yang menjanjikan. Ya, benar. Nah, jadi pengen tuh ada plan lah, pengen ke sana. Jadi oke, nabung gitu. Kalau memang belum rezeki ke sana, tetap butuh kan, misalnya ada dana darurat, karena setiap kita tuh pasti butuh dana darurat. Itu paling penting sih. Iya. Ya apalagi mungkin ngelihat kondisi keluarga dan lain-lainnya. Nah, benar Jadi banget. memang harus penting. Yes. Ya udah nabung aja. Magang Magang aja udah, nggak usah tamat-tamat aja. Jangan lah. Nanti kalau kayak gitu ditanya, kamu kenapa nggak tamat-tamat, kata si perusahaan. Tapi kalau dari beasiswa sendiri harus mengharuskan kamu tamat berapa tahun? 4 tahun. Gak harus tamat cepat, gak ada dipaksa kamu harus 3,5 tahun, enggak. Oh iya, Bener. 4 tahun. Tapi setelah after 4 tahun nggak tamat, Itu udah dilepas beasiswanya. oh udah dilepas, tapi nggak dikembaliin Ya, kan? nggak dikembaliin. Oke, nah Gitu. jadi memang pemirsa, kita tadi udah cerita sakit-sakitnya, Oke. kita beralih ke cerita senang-senangnya, udah punya usaha, jadi memiliki profesi MC juga, moderator juga, Moderator juga. apalagi? MC, moderator, bisnis, udah kayaknya. Guru, Nah, ibu bener. guru. Iya, tapi bukan di mata pelajaran yang umum ya Kak. Oke. Maksudnya lebih ke bakat. Ada salah satu Contohnya sekolah apa? kita public speaking. Public speaking. Itu apa ya kita bisa bilang ya? Apa? Kelas tambahan yang untuk bakat gitu. Kayak ekskul lah ya jatuhnya. Ekskul, iya, susah kali bilang ekskul itu ya. Panjang kali tadi bilang. Panjang kali mikirnya itu. Iya, ekskul. Ekskul udah lama jadi guru public speaking. Udah 6 bulan. Oh baru. Iya, baru 6 bulan. Baru 6 bulan berarti ya. Itu dari mana dapat channelnya? Iya, dari Abang Beasiswa. Oh dari circle-circle beasiswa juga. Circle beasiswa. Beliau tuh udah diluan di sekolah tersebut, terus Bill, ini kelasnya berkembang nih, anak-anaknya nambah gitu. Ini ada oprek lagi untuk coach public speaking. Kamu mau nggak gitu? Oke, di mana Di- sekolahnya? Alfitian. Oh, Medan. Oh, di Alfitian. Iya, Alfitian. Jadi kamu ngajar di situ. Ngajar di situ. Public speaking. Public speaking. Selain guru, tadi guru, pengusaha, MC diborong ya, Wak, semua. Bingung nanti orang. Kasih bagi-bagi dong ke yang lain Iya, gitu. iya. Apalagi, Bill? Udah, itu aja Kak. Saat ini itu aja. Saat ini itu aja. Nanti ada pengen lagi. Pengen lagi. Pengen jadi apa? Pengen jadi, aduh, Istri yang baik. Oh iya, itu yang ketinggalan ya. Kok lupa pula? Itu yang agak lama dipikirkan ya. Karena udah jadi independent woman tadi. Aduh, parah, nggak boleh gitu ya kan aturan Kak. Tapi menurut kamu nih, Oke. ada beberapa postingan ya, anak-anak Gen Z sekarang kan masih muda udah jadi budak korporat loh. Iya. Ya kan? Mungkin di perbankan dan korporat lainnya. Benar-benar. Kita butuh nggak sih, menurut kamu ya, Oke. sebagai independent woman ya, Betul. sebagai perempuan yang udah mengusahakan dirinya jadi lebih baik ya sekarang. Menurut kamu, pandangan kamu, setuju nggak dengan statement makin lama perempuan mandiri nggak butuh laki-laki? Nggak setuju. Kenapa? Karena selama Bila berkegiatan juga, itu kadang butuh dorongan-dorongan semangat ya, gitu. Oke. Gitu. Jadi tetap butuh. Perempuan itu nggak bisa berdiri sendiri, kayak tetap butuh semangat dari belakang. Jadi kayak misalnya kita nggak butuh laki-laki tuh nggak mungkin gitu, karena kita tuh butuh orang yang di belakang kita, selain orang tua, selain keluarga ya. Kita tetap butuh si laki-laki itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang juga ya, perempuan nggak butuh laki-laki, nggak selamanya juga perempuan mampu sekuat laki-laki. Yes, benar. Ada tuh Bila ngutip quote di TikTok kali ya, kayak sebenarnya jati diri si pencari nafkah tuh adalah laki-laki. Bener kan, Kak? Gitu. Iya. Luar biasa kali. Tepuk tangan lagi dong.
Aduh. Itu memang harus butuh. Ya, Aku juga Kak. agree sama statement itu. Sama. Jadi memang sehebat apapun perempuan, kita katakan lah, mau beli apa bisa, mau beli ini bisa, tapi laki-laki itu memang harus Bener. menjadi support system juga. Bener banget. Nggak akan selamanya kita bisa kuat ya Iya, sendiri nggak. dengan gempuran hantamannya. Bener. Tapi mungkin ada yang beda kali ya, Kak. Mungkin ada yang berbeda pemikiran yang pendapat. berbeda Bener. gitu ya. Tapi selayaknya ya kita juga ingin mencari tulang rusuk ya. Tau lah, tulang kami udah kayak besi. Iya. Butuh tulang rusuk lagi. Salah gak sih? Kita jadi tulang rusuk. Iya, ya, kita kan? jadi tulang rusuk. Oh iya, gitu dia. Kita jadi tulang rusuk. Bener-bener. Tulang kan kebanyakan jadi tulang punggung pula. Tulang besi. Jadi udah kuat kali Kak. Oke Bill, Oke. mungkin nih kalau misalnya berkesempatan 10 tahun ke depan, kamu punya kesempatan untuk jadi apapun, kamu pengen jadi apa? Jadi direktur. Corporate sekali sih. Kok bisa ya kan? Oke. Iya Kak, pengen jadi salah satu posisi yang terkuat di perusahaan yang sehat. Jadi pengen banget kayak gimana sih ngelihat SDM yang sehat, di lingkungan yang sehat banget, bakalan sesejahtera apa sih dia gitu. Jadi bener pengen banget di posisi itu gitu Kak. Pengen jadi direktur. Direktur Apapun. apapun. Oh, lebih spesifik Spesifik. ya ke corporate communication atau marketing. Oke, karena memang hobi kamu juga ya. Iya, hobi Bila juga. Jadi enak sebenarnya kalau kerja itu dengan hobi ya. My hobby. bener, Dibayar. Kak, bener. Kalau MC hobi juga. Hobi. Hobi ngomong juga. Hobi ngomong. Oh iya, udah lama. Udah Dari dulu ya. Dari 2019 tadi ya. Benar, itu MC. Sampai sekarang masih aktif. Masih aktif, alhamdulillah. Biasa kalau MC di event apa, Bil? Wedding. Oh, wedding, anak weddingan ternyata dia. Kakak gimana, Kakak gimana? Kalau aku sih lebih ke corporate, Oh, tapi oke. main wedding juga. Cakep Tapi itu. kadang aku belum bisa ngontrol mood. Kenapa? Iya, kok jadi apa ini? Ini kebalik ya maksudnya. Kenapa? Karena aku gampang bad moodan, Mil. Oke. Aku tuh nggak suka nunggu. Ayo. Ayo lo, itu bisa jadi dua, bisa jadi emang MC sebenarnya atau lagi ngode ya. Dua-dua. Kalau bisa masuk dua, kenapa harus Satu satu? ya, Kak. Berarti wedding. Wedding. Dulunya berawal kan event kan? Event, wedding, tapi event juga masih jalan Kak. Event masih jalan juga. Cuman kan karena sekarang lagi magang itu, jadi waktu free-nya tuh cuman weekend. Sabtu Minggu. Iya, 1 minggu biasanya wedding. Ini kok bisa di sini? Ini hari apa ya kan? Aduh, kenapa ya? Oke, berarti memang karena wedding ya. Bener. Wedding jadi Sabtu Minggu bisa. Benar gitu Kak. Udah lama untuk bawa wedding. 2000 Dari berapa? 2023. Baru 1 tahun ya wedding. Oh, baru 1 tahun Ah, untuk wedding. sorry. Wedding pertama siapa? Wah, wedding pertama ada teman SMP. Oke, ceritanya gimana kalau kamu bisa jadi MC? Nah, itu sebenarnya kami udah lost contact lama banget, Kak. Oke. Tamat SMP tuh tahun berapa ya kan? Tahun berapa lah? 2018. Hmm. Oke, itu udah lost contact. Terus ya udah tiba-tiba ada nge-DM, tapi masuk request DM karena Oke. kami belum follow-followan, Kak. Oh gitu. Belum loh. Berarti dia ngepoin kamu dong? Nah, dia tanya kan, kok bisa? Kita kan udah lost contact lama, Dep, gitu kan. Iya, ini ngasih tahu aku gitu kan. Katanya kok MC Bill, gitu. Bisa nggak jadi MC ku gitu. Itu pertama kali? Itu pertama kali. By IO? Ada WO-nya? Nggak ada. Jadi sendiri? Sendiri. Ngebuat rundown dan lain-lain sendiri? Sendiri. Enak nggak nge-MC wedding? Enak. Seneng Enaknya di mana? banget. Jadi pengen nikah. Itu agak lucu sih. Nge-MC wedding enak kok jadi pengen nikah. Karena tiap Sabtu Minggu ya? Iya, tiap Sabtu Nge-MC-in Minggu. wedding. Itu terus juga dia seneng kayak kan setiap wedding tuh pasti ada adat yang berbeda kan Kak. Oke. Dia tuh suka banget sama yang namanya budaya. Jadi kadang kalau dia kan Batak nih. Orang Terus, Batak. orang Batak. Terus nge-handle wedding Jawa. Dia bila jadi tahu dong kayak mana sih prosesi Jawa, sakralnya, weddingnya tuh gimana jadi tahu gitu. Berarti harus cari calon suami orang Jawa dong? Nah, itu tadi yang Bila bilang di belakang. Enggak lah. Enggak Jawa? Enggak. Ya yang Allah kasih aja. Iya, terima aja lah ya. Iya, terima Pakai aja. adat apa aja kita Iya, gas aja gitu bener. ya. Tapi kalau bisa Melayu. Oh. Itu request juga. Oh, request juga ya kan? Kalau bisa memilih gitu ya Kak. Kalau bisa disuruh pilih ya. Iya, kenapa? Kamu milih jadi sama orang Melayu. Iya. Tapi ya dikasihnya aja lah. Iya benar Allah kasih Udah lah, aku. iya. Ya udah. Yang penting apa? Kriteria calon suami idaman kamu kriterianya satu apa? Ini harus serius nih. Iya, ini harus serius. Mantap lagi dengerin kan, Iya. lagi ngeliat. Bekerja keras. Wis. Harus bercermin pada diri sendiri kan? Nah, bener Kak. Nah, fun fact juga, Bila tuh love language-nya tuh act of service-nya tuh terakhir banget. Oh iya?
Iya. Jadi Biasanya perempuan yang pertama loh. nah itulah yang bilang nggak tahu. Kamu yang pertama apa berarti? Physical touch. Oke. Terus? Terus yang kedua itu quality time. Mm-mm. Terus yang ketiga word of affirmation. Mm-mm. Yang keempat receiving gift. Yang terakhir itu act of Act of service. service, ya. Kakak-kakak yang dua-dua di sana tuh bisik-bisikan tuh. Iya, betul Iya, kan? yang di belakang sana. Oh, di sana. Oh. Aku apa ya gitu ya. Aku semua aja deh gitu. Aduh, kayak mana itu ya? Nanti bingung lah pasangan kita, Kak. Oke, Bill, ya aku yakin dan percaya bahwa jodoh itu cerminan diri sendiri. Apa yang kamu usahakan sekarang itu pasti nanti ya jodoh kamu seperti itu. Amin, Gitu ya. amin. Bill, kita tarik, tadi kan aku tanya ya 10 tahun ke depan kalau berkesempatan kamu pengen jadi apa. Oke. Mungkin dengan kondisi kamu sekarang pasti itu bukan menjadi salah satu keinginan ya. Iya. Ayah sakit, kita katakan perusahaan ayah gulung tikar, dan ya penghasilan hanya dari satu pintu. Kalau kita ngulang, kamu punya kesempatan lah pakai mesin waktu lah, kita bilang lah ya, kayak Doraemon gitu ya. Wah, Doraemon. Kamu pengen ngubah apa dulunya? Oke. Bila pengen banget ngubah kelola keuangan itu. Jadi kalau misalnya dulu ayah masih kerja, itu harusnya uang itu bisa disimpan dengan benar. Kayak mungkin dibikin salah satu investasi gitu kan. Karena dulu tuh kita buta banget Kak sama yang nama investasi, nabung jangka panjang itu buta banget. Nggak ngerti ya sama nggak sekali? ngerti sama sekali. Oke. Ya udah belanja, beli, makan, ya udah kehidupan sehari-hari aja, uang masuk keluar tanpa ada yang singgah. Jadi sekarang kita nggak punya dana darurat itu kan, Oke. kita nggak punya simpanan itu, dan kita juga kebingungan tuh gimana mau mulai nabung. Bisa sebenarnya, cuman kan kemarin tuh udah kita kesusahan banget karena nggak ada si simpanan itu. Jadi kalau bisa ditarik ulang, semua rezeki yang datang itu harusnya bisa disimpan, bisa disinggahin dikit aja. Sebenarnya itu jadi pelajaran sih Bill untuk kamu Iya. nanti ke depannya ketika ya kita katakan berkeluarga gitu ya. Itu penting sih, dana darurat. Bahkan sampai kita kerja sekarang mungkin untuk diri sendiri, dana darurat itu harus. Karena kita nggak tahu ya sampai di mana titik kita tuh di atas. Iya. Roda kan putar. Jadi waktu ketika kamu kita katakan di bawah, waktu itu ayah sakit dan lain-lainnya, apa sih yang menguatkan kamu? Umi dan Ade, keinginan mereka, cita-cita mereka. Mereka ingin Dan apa? semangat ayah. Ade itu pengen, kan dia waktu posisi ayah sakit itu masih SMP, masih kecil banget Kak. Jadi dia tuh pengen kuliah, terus pengen kayak teman-teman lainnya gitu ya. Lagi-lagi Bebe bilang generasi kita berbeda. Iya. Mereka tuh pengen have fun banget gitu kan. Nah itu satu. Terus Umi juga. Umi kan dulu tuh udah kerja keras banget nih. Iya. Waktu Bila dari Bila sebelum lahir sampai Bila lahir, Umi tuh masih kerja. Umi kerja. Working mom, oke kan. Terus semenjak adik lahir, Umi tuh nggak kerja lagi. Jadi pengen kayak, ya udah Umi nggak usah kerja keras lagi, Umi nggak usah cari duit lagi, Umi tinggal duduk, nanti tinggal terima aja hasil dari anaknya, gitu. Udah cukup masa capeknya. Dia pengen itu. Terus ayah pastinya, ayah nggak mau dong sakit, kan bukan ayah mau juga kan Kak. Benar. Itu karena keadaan. Jadi pengen ngebayar, oke, kalau misalnya sekarang ayah sedih, ayah lagi putus asa, setidaknya ada hal yang Bila bikin biar ayah tuh nggak kayak gitu lagi, biar ayah nggak ngerasa terpuruk lagi, karena tugas ayah sebagai kepala keluarga kan otomatis terhambat karena ayah sakit itu. Benar. Gitu. Jadi ada 3 tujuan itu Kak. Tujuan itu yang membuat kamu kuat ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Oke Bill, kamu kan jadi businesswoman Ya, ya, bisa udah dibilang. lama, nge-MC juga. Pundi-pundi keuangannya lumayan ya, Say. Kalau bisa dibilang ya. Jujur aja deh. Oke. Lumayan ya. Oke. Nah, jadi apa sih barang pertama yang kamu beli pakai uang sendiri? Handphone. Oh, handphone. Waktu itu. Oke. Handphone yang pertama kali kamu beli ya. Pengen beli apa lagi kira-kira, Bill? Pengen beli rumah. Terlalu gede Amin. nggak sih? Amin. Enggak ya? sih. Enggak ya. Sebenarnya nggak ada yang mimpi tuh nggak ada yang terlalu gede. Nggak ada terlalu- Mungkin kita aja yang kurang usahanya. Nah, Kalau nggak terrealisasi, bener Iya, ya? bener. Pengen rumah, pengen apa Pengen lagi, rumah. Bill? Terus dia pengen punya investasi yang besar. Iya, investasi. Itu, investasi Rumah, itu sih. investasi. Terus ya tentunya buka usaha-usaha ya. Nah, usaha-usaha kecil-kecilan lagi kan. Misalnya kita sekarang baju fashion, oke. Tapi kalau misalnya punya bidang makanan kan lebih nambah ya, Kak. Wih, Food and beverage bener, gitu kan. bener. Oke, Bill. Jadi mungkin nih, Bill. Oke.
apa sih goals kamu ke depannya? Kamu pengen apa lagi? Kamu udah bisa kita katakan jajan dari uang sendiri. Kamu udah bisa ya menutupi biaya rumah tangga gitu ya. Kamu punya usaha. Kamu jadi freelancer MC juga, moderator. Kamu apa lagi nih ke depannya? Pengen punya gaji tetap. Oke. Oke, itu dari keinginan Bila pengen ngelamar di sebuah corporate gitu. Nah selain itu pastinya dari gaji tetap itu Bila pengen banget Umi, ayah, keluarga Bila, adik Bila tuh bisa ngerasain fasilitas yang dari hasil kerja Bila itu. Oke. Oke, itu satu goals ya Kak. Nah itu tuh goals terbesarnya. Goals terbesarnya pokoknya keluarga dulu ya. Keluarga Bener. dulu, keluarga lagi gitu ya. Jadi memang ya pasti ayah bangga ya juga. Alhamdulillah, amin. Bill, Oke. sebenarnya aku tuh speechless duluan sih Kenapa tuh, melihat Kak? perjalanan hidup kamu yang se-struggle ini gitu ya, sampai bisa sekarang, sampai bisa ya ngasih uang jajan lah ya sama adik ya, Ya, alhamdulillah. sama adik dan mungkin sama orang tua juga. Saya Kak. Kita ngomongin usaha kamu, Bill, Oke. di menit-menit terakhir. Soal tadi Pak produsernya udah ngasih jari, Bill. Udah ngasih ya. Bentar lagi nih udah Oke, ada oke. timekeepernya soalnya kita. Oke. Kita mau untuk membuka peluang usaha di dunia fashion, modalnya harus berapa, Bill? Modal harus berapa? Kalau misalnya di bidang Bila ini kan fashionnya tuh lebih terkerucut ke hijab. Oke. Oke, hijab itu dengan modal 6 juta udah cukup. 6 juta. Udah cukup. 6 juta dapat apa aja? 6 juta dapat bahan bekalnya. Itu kalau Kain. kita bukan jadi reseller ya? Iya, benar. Kalau kita produksi sendiri. Oke, 6 juta dapat apa aja? 6 juta dapat bahannya. Bahannya. Ya, kita kan kalau misalnya awal tuh lebih baik kayak gak usah banyak-banyak ngestok. Kayak limited edition aja produk Oke, kita benar. tuh. Sesuai request permintaan aja nggak Nah, sih? itu pertama-tama Kak. Jadi biar kita nggak banyak menghambur-hamburkan uang kan. Iya, benar. Cuman beli kain doang gitu. Nah, jadi setelah kita beli bakal tadi itu, kita beli tuh mesin jahitnya. Mesin jahit sekarang masih terjangkau. Masih murah ya? Gitu, masih murah. Gitu, kita cari aja kalau misalnya modal kita masih 6 juta, kita beli yang second. Tapi masih bagus gitu kan. Terus benda-benda lainnya kayak label brand ya untuk ditempel di hijab tuh berapa gitu. Jadi 6 juta tuh udah mencakup semuanya. Oke, jadi hanya Gitu. modal 6 juta aja gitu 6 ya? juta aja. Tapi selain itu, apalagi? Keberanian harus nggak sih? Keberanian tuh harus. Karena Kenapa? nih ya Kak, kalau misalnya kita buka bisnis nih, tapi kita nggak punya keberanian, nah awal kita jalanin, terus produk kita nggak laku, kita bisa ngedrop. Kayak, aku nggak mau jualan lagi lah. Pernah di Gitu. sisi itu nggak? Pernah. Itu karena masih SMA ya, kan 2021 tuh, ya baru selesai SMA. Nah itu tuh ngerasain itu, kayak, udahlah nggak mau jualan lagi lah, nggak ada pun yang beli gitu. Oh, sempet. Pernah ngerasain itu. Oke, tapi sekarang pasarannya udah ada lah ya? Udah ada. Target alhamdulillah. marketnya maksudnya yang udah sering beli, Udah. customer tetapnya ada? Ada. Udah ada ya? Udah ada. Jadi nggak butuh lagi cari kesana kemari, Iya. tinggal gimana kita mempromosikannya aja. Bener banget. Bill, nggak kerasa Bill, Oke. 1 jam. Udah 1 jam ya? Mau Kak? kita lanjut? Boleh. Kayak mana lanjutnya ya kan? Di belakang layar aja. Boleh. Ya kan? Gas lah. Bill ini yang sedang menyaksikan pasti termotivasi sama perjalanan hidup kamu, kegiatan kamu dan lain-lainnya sehingga bisa sesabar ini dengan penghasilan orang tua yang sudah tidak ada lagi, kita katakan orang tua sakit dan lain-lain. Apa sih Bill pesannya untuk teman-teman yang sedang menyaksikan untuk bisa menjadi independent woman seperti kamu? Silakan. Oke, thank you Kak. Oke, buat kalian guys semua yang ada di sana, bukan hanya wanita ya, seluruh anak muda, tulang punggung keluarga atau yang sedang memperjuangkan cita-cita keluarganya, semangat dan cari segala peluang yang bisa kamu dapetin dari skill kamu. Kalau bisnis aja, jalani bisnisnya, fokus ke bisnisnya dan hasilin beberapa pundi-pundi keuangan yang bisa kamu sharing ke keluarga kamu. Karena percaya nggak percaya, kalau niat kamu, niat bisnis kamu, niat cita-cita kamu itu adalah membahagiakan keluarga, insya Allah tuh jalannya lancar banget tanpa kita duga-duga. Kadang kita nggak berpikir kok bisa ini jalan ya, Benar. dari mana gitu ya. Iya. Ada aja ya Bill. Ada aja. Harus yakin dan percaya. Harus yakin dan percaya dan niatnya harus dilurusin dulu. Oke, Gitu. luar biasa, tepuk tangan dong untuk Nabila. Jadi memang apa yang semoga ya, apa yang kamu harapkan di 10 tahun nanti jadi direktur, Amin.
Pokoknya nanti pas aku telepon, Kak aku udah jadi direktur nih gitu ya. Kita mana tahu kan, karena kita nggak tahu ya Bil, doa yang mana yang diijabah Yes, sama Tuhan. bener gitu banget. ya. Apakah doa kita hari ini? Iya. Apakah doa kamu yang 2 tahun lalu? Bener banget. Ya kan, apakah doa ibu kamu? Apakah Iya. doa siapa? Iya, we never know. Iya, we never know. Bill, terima kasih loh sudah hadir di Sama-sama, TVRI, sayang. sudah memberikan informasi dan juga edukasi juga sama pemirsa yang ada di rumah. Nah, karena tadi kita udah dengerin suara Bila ya di awal. Kalau nyanyi di awal, Bill, akhirnya harus tutup juga pakai lagu, Bill. Ih, kok iya, gitu ya, Kak? dia emang gitu, Bill. Kalau kamu nggak bisa pulang, ini tertutup terus pintunya. Kamu suka lagu apa lagi? Dia suka lagu Arab sebenarnya. Lagu Arab? Heeh. Arab beneran? Iya. Oh, Arab beneran. Lagu apa biasanya? Lagu ya lili. Oh, itu kan lagi FOMO, lagi Iya. tren banget. Dari sebelum FOMO dia udah suka lagu itu. Oh, udah tahu, udah suka. sharein. Udah suka. Udah emang sering denger lagu-lagu Arab. Iya. Oke, Sering aja. boleh dong sedikit penutup nih, penutup. Kalau lagu Arab. Mau lagu Arab atau lagu Indonesia? Bentar ya. Oke Kak, sebentar. Oke, lagu Arab. Lagu Arab, fix ya. Oke. Fix, no debat-debat. Oke, lagu judulnya tadi. No, bukan. Oh, dia ada lagi. Apa judulnya? Ishfa' lana. Oh iya, silakan, Bill. Oke. Udah habis suara kita loh. Kayak 1, 2, 3. Ishfa' lana, lana ya habibana, antal murtajab ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Yeay. Waduh, Waduh, dia kaget, Bill. kaget ya? Kaget, ternyata suara kamu bagus. Nyanyiin apa aja? Udah pernah nyanyi lagu India? Udah Ya, juga? Kami suka kali. Kamu apa sih sebenarnya, penyanyi atau MC sih? MC loh. Oh ya MC kan. Tapi harus loh, kalau jadi MC harus bisa nyanyi. Bener Kak? Tiba-tiba pengantinnya minta kan? Iya. Kak, Tiba-tiba penyanyinya nggak ada, Ah, kan kamu bisa job deck. iya, nambah ya. Nambah. Bisa ditabung. MC, kalau ada yang bilang Kak, MC bukan manusia. Jadi Harus bisa semuanya soalnya dia. Multi talent. Multi talent. harus. Iya, harus. Bisa jadi ngangkat kursi, bantu-bantuin bride. Nggak bantuin juga. videografer, fotografer. Bener Kak, real itu. Iya, Ya, itu Pak. memang kalau di weddingan ya, kita harus ngebantuin apa aja. Apa aja? Oke, terima kasih Bill. Sami-sami, Sukses Kak. terus, semoga Amin. usaha kamu makin lancar. Amin. Kirim salam sama Umi, sama Ayah juga. Semoga selalu sehat. Semoga karir kamu makin melejit lah, tinggi. Amin. Pasti kalau itu. Thank you Terima banget, kasih sudah hadir, sehat selalu. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Nabila. Terima kasih, Kak. Semoga menginspirasi dan juga mengedukasi kita semua ya. Dan untuk pemirsa ya, jangan takut untuk mencoba. Benar. Coba dulu ya, kesempatan untuk gagalnya dicoba aja dulu. Gas, abisin semuanya. Semuanya Semuanya. ya. Karena kita nggak tahu di gagal yang mana kita dapat pelajaran. Bener banget Kak. Kini saatnya saya Putri Zen pamit dan sampai jumpa. Podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk